dia tuh. Ini wait. Dol. Endol. Orang mana? Orang Karangsuko. Karangsuko itu mana? Ya Pagelaran ya Pak. Pagelaran. Sumber Maron. Hah? Sumber Maron. Sumber Maron. Terus? Ya. Kamu kenal sama itu korban? Kenal. Siapa namanya? Tilmanan. Kenapa kamu celurit dia? Ya jengkel pegel Pak. Hah? Jengkel kesel. Kenapa? Karena ya itu merusak hubungan rumah tangga saya. Emang gara-gara dia yang merusak? Iya. Ya sampai di inbox segala itu terus. Dia apa? Di inbox sama Facebook itu. Di inbox? Di inbox tuh apa? Dijelek-jelekin di inbox. Di messenger. Kamu dijelek-jelekin ke istrimu? Bisa. Terus ya itu kalau memang kamu gini, saya putusin kamu sampai segini. Terus ya saya tanya, kalau emang kamu udah putusin saya, mana buktinya? Itu dikasih surat itu. Tanpa sepengetahuan saya, surat itu sudah jadi Pak. Surat apa? Surat cerai. Katanya bilang ke saya itu, istri saya itu komplotan sama dia gitu. Istrimu di mana sekarang? Di Taiwan. Masih di Taiwan? Udah pernah ke Taiwan belum? Udah. Kalau PP. Terus setelah itu langsung dibacok aja? Yang saya itu udah mau berangkat ke sawah. Terus saya nolak ke warung itu tempat seperti betul itu. Ya terus saya turun, saya itu panggil itu kok itu nyamperin saya. Terus saya mau tanya nggak jadi, balik ambil celurit itu di sepeda. Jadi nggak sempet tanya? Nggak sempat. Oh, jadi si korban ini juga suka sama istri sampean? Ya nggak ngerti lah. Atau? Tapi seringnya ya seperti itu kalau ke istri orang. Udah, cukup ya Pak. Jadi pada siang hari ini kita melaksanakan press release dari Polres Malang mengenai adanya kasus pembunuhan yang telah diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Malang bekerjasama dengan Polsek Pagelaran Kabupaten Polres Malang, yaitu di mana telah adanya suatu peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang di sebelah saya ini berinisial MS Maksikin. Ini merupakan warga dari Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jadi pada hari Rabu kemarin sekitar jam 9 pagi, si pelaku ini pada saat itu hendak menuju ke sawah untuk mulai melaksanakan pekerjaan di ladangnya. Nah, kemudian pada saat perjalanan menuju ke tempat kerjanya, yang bersangkutan ini melewati sebuah warung kopi yang dimiliki oleh seorang ibu bernama Susi. Kemudian di warung tersebut si pelaku melihat ada korban yang atas nama Pak Abdul Manan, itu juga warga Desa Karangsuko. Nah, kemudian semerta-merta pada saat itu juga si pelaku ini berhenti, kemudian memanggil si korban. Kemudian korban tanpa ada rasa curiga atau tanpa perasaan khawatir sedikit pun langsung mendatangi si pelaku. Ternyata kemudian setelah bertemu, si pelaku ini langsung pada saat itu juga mengambil sabit yang tadi telah kami sampaikan dan langsung menebas si korban. Yang pertama itu yang diarahkan ke leher bagian kanan ya, ke leher bagian kanan. Leher bagian kanan, dan kemudian itu mengenai leher bagian kanan, kemudian juga mengenai bahu korban. Akhirnya setelah mendapatkan serangan ini, si korban langsung jatuh tertelungkup. Kemudian akhirnya ditambah sekali lagi oleh si pelaku ini dengan mengarah kepada leher bagian kiri dari korban. Dan ini juga mengakibatkan luka yang sangat fatal, karena mengenai luka bagian luka di bagian leher bagian
bagian kanan, kemudian juga ditambahkan dengan luka leher bagian kiri, sehingga akhirnya si korban langsung meninggal dunia di tempat. Pelaku langsung meninggalkan diri, langsung kabur, meninggalkan tempat kejadian perkara. Kemudian akhirnya masyarakat melaporkan kejadian ini kepada pihak Polsek Pagelaran. Nah, dari hal itulah kemudian Polsek Pagelaran bekerja sama dengan jajaran lapangan Reskrim Polres Malang melakukan pengejaran kepada si pelaku. Kemudian akhirnya pelaku bisa diamankan di kantor kepala desa di desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan informasi bahwa dari hasil keterangan si pelaku bahwa si pelaku melakukan ini motifnya adalah karena merasa marah dengan si korban. Jadi korban ini menjelek-jelekan pelaku di FB, melalui media Facebook, dan menjelek-jelekan ini kepada istri si pelaku. Kebetulan istri pelaku ini merupakan seorang TKW dan bekerja sampai saat ini masih bekerja di Taiwan. Dan menurut anggapan si pelaku, akhirnya karena korban terus menjelek-jelekan pelaku ini kepada istrinya, akhirnya istrinya ini mengambil kesimpulan untuk menceraikan si pelaku. Dan ini juga telah dibuktikan dengan adanya surat cerai yang tanpa sepengetahuan si pelaku telah dibuatkan sendiri oleh istrinya pelaku, dan akhirnya surat cerai tersebut diterima sekarang oleh si pelaku. Nah, atas dasar tersebut akhirnya pelaku ini merasa sangat sakit hati, marah dengan si korban, sehingga akhirnya terjadilah kejadian pembunuhan yang tadi sudah kami sampaikan. Untuk korban telah kami lakukan otopsi, kemudian juga saat ini sudah dimakamkan. Dari hasil otopsi ditemukan ada 5 bekas luka yang cukup besar, yang itu luka seperti yang saya sampaikan tadi, luka di leher bagian kiri dan juga leher bagian kanan, dan itu juga tembus ke batang otak. Dan hal inilah yang akhirnya mengakibatkan kematian karena terputusnya batang otak, sehingga pasokan oksigen berkurang, sehingga akhirnya si pelaku langsung meninggal dunia di tempat. Kemudian dugaan hubungan asmara antara korban dengan istri pelaku ini sudah berlangsung berapa lama? Ini sudah berapa lama? Agustus 2020 sampai sekarang. Jadi baru sekitar 3 bulan, Mas. Itu kenal awalnya di mana? Karena bertetangga atau bagaimana? Kenal awal memang karena satu kampung semua, di desa Karangsuko semua di Pagelaran. Akhirnya berteman, tapi karena si istrinya pelaku ini jauh, posisinya ada di Taiwan, ya, tapi masih sempat komunikasi melalui media sosial, melalui Facebook. Nah, sehingga akhirnya terjadi kejadian seperti ini. Direncanakan pembunuhan ini? Apa? Pembunuhan direncanakan? Ya, direncanakan. Pasal yang sementara kita persangkakan 340, pasal pembunuhan berencana, karena memang melihat udah merasa sakit hati, kemudian melihat si korban langsung melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan berat kepada si korban. Pelaku punya anak dan? Hah? Pelaku punya anak? Ada 1 orang. Apa? Anaknya kan begitu.